حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji syukur atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita sebagaimana dari pertemuan sebelumnya telah kita ingatkan dari pembahasan dari kitab Tauhid, yaitu babu ma jaa fir riya, berkaitan dengan riya di dalam ibadah. Dan di malam hari ini insyaallah taala kita akan masuk membacakan keterangan para ulama adalah babun minasyirki iradatul insani bi amalid dunya. Termasuk dari bentuk kesyirikan adalah iradatul insan, keinginan manusia bi amalihi ad-dunya, dengan beramal dengan amalan, tetapi di balik itu dia mengharapkan dunia. Artinya jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat jadi ada orang-orang yang dia beramal dengan amalan akhirat, salat, sedekah, puasa, haji, atau yang lainnya dari amalan-amalan saleh. Tetapi di balik amalan akhirat ini, ternyata dia inginkan di balik itu adalah dunia. Nah, ini kata para ulama termasuk dari bentuk kesyirikan. Artinya ini hal adalah perkara yang tentunya hal yang membahayakan bagi seorang hamba tak kala ini yang dia inginkan di balik ibadahnya. Dia bersedekah, tetapi di balik sedekah itu dia mengharapkan dunia. Apa itu dari dunia? Adalah ingin disebut orang-orang yang dermawan, orang yang menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Ini adalah amalan-amalan akhirat. Tetapi di balik itu dia inginkan adalah supaya dikatakan orang-orang qari, orang alim, atau para ulama. Inilah yang kata para ulama adalah termasuk dari bentuk kesyirikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya di dalam Al-Quran, yaitu surat Hud ayat yang ke-15 sampai dengan 16. Surat Hud ayat 15 sampai 16. Mengingatkan ketika ada manusia yang beramal dengan amalan akhirat, tapi dia mengharapkan dunia, maka ini bentuk dari bentuk kesyirikan. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasan-perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami akan berikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Wahum fiha la yubkhasun, dalam keadaan mereka itu tidak akan dirugikan, tidak akan dikurangi.
Jika ini yang banyak terjadi terkadang jamaah, apalagi ini minta maaf ini biasanya begini, dan ini tidak bisa semua kita tahu, terkadang seperti ini. Ketika masuk pemilihan, baik pemilihan presiden ke bawah sampai dengan pemilihan Pak Desa, biasanya ada yang menyumbang, tetapi keinginannya di balik itu adalah kedudukan supaya dipilih. Nah, berarti ini keinginan dia menyumbang. Terkadang ada yang kejadian pernah terjadi jamaah, dan ini dikenal. Ada yang menyumbang ke masjid karpet, satu masjid dia penuhi, ternyata tidak dapatkan suara, dia minta kembali. Ini kejadian, berarti betul dia mengharapkan bukan karena ini, tetapi di balik itu ini dunia dia inginkan. Makanya tidak boleh beramal seperti itu. Sebenarnya kalau memang punya keinginan dunia, beramal untuk akhirat, insya Allah akan dimudahkan urusan dunia. Tetapi ketika kita memang tujuannya kita beramal dengan amalan ibadah, tetapi di balik itu kita harapkan ini, itulah bentuk kesyirikan. Karena amalannya dia bukan untuk Allah, tetapi untuk dunia. Untuk itu. Seandainya dia beramal untuk Allah, ternyata di balik itu akan diberikan. Yakin saja. Ketika dia punya keinginan, sama dengan para ulama kita mengingatkan, ketika ada keluarga kita sakit atau kita sendiri sakit, yang sudah berobat sana sini tapi tidak sembuh, maka perbanyak sedekah. Di balik sedekah itu mengharapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan melalui jalur sedekah ini Allah turunkan keberkahan untuk kesembuhan dirinya atau keluarganya. Maka itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah dalam hal seperti itu. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya di dalam ayat yang ke-16 dalam surat Hud. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah. Orang-orang yang seperti ini, maka ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah. Orang-orang yang punya keinginan seperti ini tidak ada bahagiannya di akhirat illan nar, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan habis apa yang mereka lakukan. Mereka berbuat amalan ibadah. Sama ketika kita banyak di tengah masyarakat, dia haji supaya pulang haji dipanggil Pak Haji, Ibu Haji, Ibu Haji. Karena yang berjalan di tengah masyarakat yang sudah haji ini, itu kedudukannya lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan yang belum. Artinya dia punya niat juga untuk haji. Kalau begitu saya mau haji juga, supaya saya juga diberikan kedudukan sama dengan lainnya. Seandainya dia punya keinginan, saya ingin haji dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pas pulang dia dimuliakan, dia ini, maka itu tidak ada masalah. Tetapi kalau keinginannya dia berangkat awal dari itu adalah untuk pujian, supaya mendapatkan kedudukan di tengah masyarakat, inilah disebutkan ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah. Tidak ada apa-apa yang dia dapatkan di akhirat. Di dunia mungkin iya, illan nar, kecuali neraka nanti di akhirat. Maka ini menunjukkan kepada kita jamaah, ketika amalan ibadah maka murnikan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita inginkan dari dunia insya Allah akan tercapai. Kalau betul-betul dia ikhlas di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, wa habita ma sana'u fiha. Apa yang mereka lakukan itu dari amalan-amalan akhirat dengan niat dunia, itu adalah habito, terhapus, habis. Bahkan disebutkan wa batilun ma kanu ya'malun, dan itu kebatilan apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka amalkan seperti itu. Ini sangat jelas dalam ayat surat Hud ayat 15 sampai dengan 16, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala jika amalan-amalan mereka, di balik amalan itu dia menginginkan dunia.
Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini tentunya Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan kepada kita bahwasanya wa arada ala a'malihi as-salihah jazaan dunyawiyan, bahwasanya ada sebahagian di kalangan manusia dia beramal soleh, sedekah amal soleh, haji amal soleh, salat amal soleh, membaca Al-Quran amalan soleh, semuanya amalan-amalan akhirat. Tetapi di balik itu dia inginkan jazaat dunyawiyah, dia ingin mendapatkan balasan dunia. Maka fa inna Allah subhanahu sayajzihi 'alaiha fi hadhil hayata ad-dunya al-ajilah. Maka ketika itu yang diinginkan, Allah akan berikan balasan, diberi. Segera diberikan hal tersebut. Tetapi yang akan terjadi adalah lakinnahu, akan tetapi sayaflusu minha yaumal qiyamah, tetapi dia akan bangkrut nanti di hari kiamat nanti, karena tidak ada dia dapatkan, sudah langsung diberikan. Silahkan ambil apa yang kamu inginkan. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, yang pertama kata para ulama adalah annallaha qad yujazi al-kafiru fid dunya ala hasanatihi. Terkadang kita lihat orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan apa yang dia inginkan dari dunia. Wa kadza talibud dunya, demikian pula orang-orang yang penuntut dunia. Fala yabqa ma'ahu fil akhirati syai' min thawabi a'malihi. Tetapi para penuntut dunia hanya semata untuk dunia dia inginkan, maka fala yabqa ma'ahu, tidak ada yang tersisa bersama dia fil akhirah, sedikit fil akhirah syai', sedikit pun di akhirat, min thawabi a'malihi, dari fahala-fahala amalan-amalan mereka. Ini yang terjadi. Jadi ini langsung Allah Subhanahu wa taala berikan balas di dunia, tapi tidak ada untuknya di akhirat. Tidak ada untuknya di akhirat. Kemudian yang kedua, para ulama menjelaskan anna syirka yubtilu al-a'mala. Jadi jelas bahwasanya kesyirikan itu menghabiskan seluruh amalan dari amalan kita. Ini jelas jamaah. Bahkan kalau terjatuh dalam kesyirikan ini, kenapa selalu diingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengingatkan ini 13 tahun lamanya itu hanya kesyirikan, untuk menjauhkan diri, menghindarkan diri dari ini semuanya. Kenapa? Karena disebutkan wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Jika dia terjatuh di dalam kesyirikan, maka Allah haramkan bagi dia surga. Ini langsung disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus dia ingatkan, bahkan sebelum meninggal sekalipun, segala pintu-pintu yang bisa mengarah kepada kesyirikan dia ingatkan, jangan ini. Sampai kuburannya sendiri Nabi itu, sampai dia mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara, ittakhadhu qubur anbiya'i masajida, tak kala kuburan nabi-nabi mereka itu dijadikan sebagai tempat ibadah, maka dia perintahkan jangan jadikan, fala taj'al qabri masjidah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Nah, karena ini bahayanya adalah menghabiskan atau menghapuskan seluruh amalan kita. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari ayat ini, para ulama kita menjelaskan tolabud dunia
bi amalil akhirah mubtilun lahu. Jadi mencari dunia, mengharapkan dunia di balik amalan akhirat, itulah yang akan menghabiskan atau menghanguskan pahala dari amalan itu. Seperti tadi, kita menyumbang, tetapi keinginan kita adalah untuk disanjung, supaya dipuji, dapatkan dunia, maka akhirat tidak ada dia dapatkan. Karena itulah yang akan menghabiskan nilai amalan kebaikan kita, amalan soleh ini adalah di dunia, Yang keempat, kata para ulama, adalah kullu amalin la yuqsadu bihi wajhullahi fahuwa batilun. Ini juga penjelasan, setiap amalan yang tidak dimaksudkan, tidak diniatkan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu tidak ada nilainya. Kata para ulama, batilun, tidak ada nilainya. Sehingga ini menjelaskan kepada kita jamaah, jangan karena kita malu pergi sholat di masjid, akhirnya kita pergi, maka tidak ada kita dapatkan. Karena kita ke masjid karena malu, tetapi kita ke masjid karena memang itu panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk ke masjid sholat. Kita sholat karena tetangga sholat, kalau kita tidak sholat malu. Tetapi kita harus tanamkan dalam diri kita ini sholat bukan karena orang lain, bukan karena tetangga, bukan karena keluarga, bukan karena istri, tetapi karena inilah kewajiban kita yang langsung Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita. Bukan karena kita ingin dipanggil orang, oh ini tahu sudah alim. Kan biasanya begitu. Bukan itu yang kita inginkan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini para ulama kita menjelaskan tolabud dunia bi amalil akhirah salah satu aqsamin. Jadi dia menginginkan dunia di balik amalan akhirat. Artinya tadi saya contohkan adalah ada orang bersedekah tapi ingin mendapatkan pujian dermawan. Nah, ada orang belajar agama supaya dipanggil Pak Ustadz. Ada orang menghafal Al-Quran supaya dianggap atau dipanggil qari. Atau yang semacam atau semisal dengan itu. Ada ini, tapi semua di balik itu adalah keinginannya adalah dunia. Maka di sini para ulama membagi 3. Orang yang beramal amalan akhirat tapi keinginan mendapatkan dunia. Yang pertama adalah ayyamalal khairu atau ayyamalal khairu khalisan liwajhillah. Jadi yang pertama adalah jenis manusia yang pertama, dia beramal kebaikan ikhlas karena Allah. Ini jenis pertama. Lakinnahu, akan tetapi yarjuh minallahi ayyusibahu alaihi ad-dunya. Tetapi di balik itu dia menginginkan dari Allah, dia mendapatkan balasan dunia. Jadi saya contohkan, saya beramal memang ikhlas karena Allah, tetapi di balik itu saya mengharapkan balasan dunia. Bukan karena dia beramal amalan, dia sholat, bukan karena malu, memang karena perintah, memang karena Allah. Tetapi di balik sholatnya ini, dia ternyata ada keinginan lain. Dia mengharapkan kedudukan di dunia. Maka orang yang seperti ini, kalau Syekh di sini mencontohkan kalladzi yatasaddaqu li ajli hifdzi malihi. Dia bersedekah dalam rangka supaya hartanya itu terjaga. Jadi dia memang ikhlas bersedekah kepada Allah, tetapi di balik sedekah itu dia inginkan adalah hartanya itu dijaga oleh Allah. Nah, maka para ulama mengatakan wahada kismun muharramun. Tidak boleh.
Tidak dibolehkan seperti ini. Nah, jadi orang ini ikhlas betul, tetapi di balik itu masih tetap mengharapkan dunia di balik itu. Walaupun dia ikhlas, maka ini tetap tidak dibolehkan. Ini jenis manusia yang pertama, beramal ikhlas, beramal kebaikan, ikhlas kepada Allah, tapi di balik keikhlasan itu tetap masih ada keinginan dunianya. Tetapi ketika kita beramal dengan amalan ikhlas, memang semata kepada Allah, maka setelah kita ini tidak mengharapkan. Tetapi ketika kita sudah tidak harapkan adanya dunia, ternyata Allah berikan tanpa kita inginkan di balik itu, maka ini tidak ada masalah kalau seperti itu. Contoh ini saya mencontohkan, misalnya saya bersedekah, saya berimpak karena ingin mendapatkan pahala, tabungan pahala di akhirat. Ternyata semakin saya banyak berimpak, bersedekah, ternyata keuntungan dari hasil usaha saya semakin banyak. Tapi saya tidak punya keinginan di balik itu supaya saya bersedekah supaya tambah banyak hartaku. Berarti ini sama. Berarti dia di balik sedekahnya dia inginkan supaya bertambah hartanya. Berarti ada keinginan dunia di balik itu. Nah, ini tidak dibolehkan. Ini jenis yang pertama. Jenis manusia yang kedua, beramal dengan amalan akhirat dengan menginginkan dunia. Ya'malul khaira li ajli riya'in nas. Kalau ini lebih jelas, sama pembahasan kita sebelumnya. Dia beramal kebaikan tetapi riya. Ingin dilihat, ingin dipuji, ingin disanjung. Maka jenis yang kedua ini adalah wahadzal kismu syirkun billah. Kalau ini syirik. Walaupun syirik kecil ya, kalau riya itu syirik kecil. Tetapi tetap menghanguskan, menghabiskan amalan di mana kita riya di dalamnya. Kalau yang pertama tidak. Dia tidak masuk dalam kategori syirik. Dia ikhlas beramal karena Allah. Tapi di balik itu tetap masih menginginkan, mengharapkan ada balasan dunia. Ini tidak dibolehkan, tapi tidak masuk syirik. Kalau jenis yang kedua ini, dia beramal kebaikan, tetapi memang ingin mendapatkan pujian dan sanjungan. Inilah riya. Maka jenis yang kedua inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jenis manusia yang paling pertama akan dinyalakan api neraka bagi dia. Ini dia. Ada 3 jenis manusia yang paling pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling pertama dinyalakan api neraka untuk dia. Bahkan sebagian para ulama mengatakan dia adalah koreknya api neraka. Nah, ini dia yang termasuk ini beramal tetapi riya. Bahkan disebutkan salah satunya diantaranya dalam hadis yang panjang adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Kalau disebutkan dulu kisahnya adalah dia berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di balik dia jihadnya ini, dia ingin mendapatkan pujian pemberani. Berarti bukan tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah, tapi ingin dipuji sebagai pemberani. Yang kedua adalah orang yang belajar agama, belajar Al-Quran, tetapi di balik ini dia ingin dikatakan alim ulama, ingin dikatakan qari. Ini hati-hati di sini. Ini terkadang juga menjadikan kita ini dilema jamaah. Kita belajar agama supaya bisa jadi ustadz. Ini, kalau ustadz biasanya itu dihormati, dihargai. Nah, itu yang saya mau. Nah, berarti ini dia masuk di sini. Saya ingin menghafal Al-Quran supaya saya diangkat jadi imam. Ketika ada ini, maka saya selalu nah, ini sama semuanya di dalamnya. Nah, ini semuanya sama. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah
orang yang bersedekah. Senang dia berinfak, bersedekah, membantu ia. Tetapi di balik sedekah itu dia harapkan adalah dianggap sebagai orang yang dermawan. Maka 3 jenis ini dalam hadis yang panjang adalah orang-orang yang dikatakan paling pertama akan dinyalakan api neraka buat dia. Yang 3 jenis ini, naudzubillahi min dzalik. Kalau begitu jamaah, bukan berarti menakut-nakuti ini, tetapi artinya kalau begitu, kita amalan apa yang kita lakukan butuh waspada, butuh ikhlas. Sama, kalau saya ke sini jamaah, contoh misalnya ya, saya ke sini mengajar, membawakan majelis taklim, membacakan ini supaya saya dipanggil Pak Ustadz. Berarti tidak ada saya dapat, cuma Pak Ustadz saja. Nah, tetapi yang kita inginkan mudah-mudahan bisa kita ikhlas adalah bagaimana kita bisa menjadikan apa yang kita dapatkan, apa yang kami ajarkan ini bisa bermanfaat untuk diri saya dan untuk seluruh jamaah. Nah, itu yang kita harapkan. Kalau dibalik saya kedatangan ke sini adalah untuk dipuji, untuk disanjung, untuk dibesarkan, ya sudah sama dengan hadis tadi. Supaya saya dipanggil Pak Ustadz, dikatakan orang alim, dikatakan orang ini, berarti sama dengan hadis tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga jamaah, para ulama kita itu dalam kitab-kitab mereka itu selalu mengingatkan tentang ikhlas. Di kitab-kitab mereka dalam babul amal, tentang bab tentang beramal, maka yang selalu mereka dahulukan dibahas itu adalah ikhlas. Ketika kita ingin beramal adalah ihdarun niyah, menghadirkan niat. Untuk apa saya beramal? Untuk siapa? Kalau untuk manusia berarti ini masalah. Saya beramal karena ingin mendapatkan ini, berarti masalah. Tetapi saya beramal ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu baru kita beramal. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kedua ini adalah jenis syirik. Walaupun dia syirik kecil. Dia beramal amalan kebaikan, amalan akhirat, tapi ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dibesarkan. Nah, ini adalah riya, syirik kecil. Jenis yang ketiga, salisu, kata beliau ayyamalal khaira li ajli kasbil maddi minan nas. Yang ketiga ini dia beramal dengan amalan kebaikan, tetapi dia mengharapkan materi dari manusia. Dia mengharapkan materi atau balasan dari manusia. Kata beliau, la min ajlillah, bukan untuk Allah. Maka kata beliau, kalau dia beramal kebaikan dalam niat seperti ini, jadi dia beramal kebaikan itu dalam rangka untuk mendapatkan balasan dari manusia. Balasan dari manusia. Maka kata beliau, wa hadzal qismu syirkun billah. Ini syirik, ini bisa syirik besar ini. Kalau yang tadi riya itu syirik kecil. Tetapi kalau ini memang bisa-bisa jadi syirik besar. Kenapa? Li'annahu qasadah bi amalihi ghairu wajhillah. Karena dia beramal memang bukan karena Allah. Ini jadi ini dia. Jadi ini bisa adalah syirik, masuk dalam kategori syirik besar. Kenapa? Dia beramal kebaikan, beramal amalan akhirat, tapi memang dia minta balasan dari manusia. Maka ini masuk dalam bentuk syirik, dan ini bisa masuk dalam syirik besar. Kenapa? Dia beribadah bukan karena Allah, tapi untuk manusia. Nah, ini bahayanya di sini. Adapun kata beliau, wa ammah man arada bi amali wajhullah. Adapun orang yang beramal karena ikhlas mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, lakin hasala lahu syai' minad dunya. Tetapi
dia dapatkan sesuatu dari dunia. Fa akhadahu, kemudian dia ambil. Fa hadza la isma alai, kata para ulama, ini tidak ada dosa bagi dia. Tetapi ini ada sedikit masalahnya. Jadi saya pastikan kalau 3 jenis yang pertama tadi ini, yang pertama dia ikhlas beramal karena Allah, tetapi di balik itu masih tetap mengharapkan, tetap dari Allah, tetapi dunia dia inginkan. Maka ini tidak dibolehkan, walaupun tidak masuk syirik. Yang kedua, dia beramal amalan soleh, amalan akhirat, tapi ingin dipuji, ini riya, syirik kecil. Yang ketiga, dia beramal amalan akhirat dalam rangka untuk mendapatkan balasan dari manusia. Ini masuk dalam kategori syirik besar. Adapun orang yang beramal ikhlas karena Allah, tetapi di balik itu dia tidak menginginkan yang lain, tetapi hasolalahu syai' minad dunia, tetapi dia mendapatkan dari dunia. Nah, contoh misalnya ini lebih jelasnya begini. Jadi Pak Ustadz pergi ceramah. Kalau dia pergi ceramah karena mengharapkan amplopnya, nah ini masuk di sini. Karena itu, maka masuk yang di atas tadi ini, salah satu dari yang 3. Kalau dia untuk itu, maka masuk dalam salah satu dari 3 tadi itu. Kalau itu tujuannya, berarti tujuannya dunia. Nah, adapun kalau dia mengajar, tetapi di balik itu dia dikasih sesuatu, tapi dia tidak harapkan itu, dia tidak mempersyaratkan, tidak menginginkan, tidak ada. Dikasih atau tidak tetap jalan. Dia tidak tergantung di situ. Dia juga tidak mengharapkan itu, tidak pernah berpikir untuk itu. Tapi kalau mau dites bisa jamaah, iya atau tidak? Coba panggil penceramah, misalnya ya. Kemudian pada saat itu kasih. Berikutnya tidak. Kira-kira selanjutnya masih bisa hadir, masih mau hadir atau tidak? Bisa dilihat di situ. Ini bukan mengetes, tapi ya itulah. Tapi kalau memang ikhlas ingin mengajarkan, karena sebenarnya jamaah, untuk mengajarkan sampainya kebaikan kepada orang itu tidak bisa dibayar dengan dunia sebenarnya kalau orang paham. Bahwasanya disebutkan muallimin nasal khair, itu tidak ada bandingannya dari dunia. Kenapa? Seluruh penghuni langit dan bumi. Bahkan disebutkan semut-semut, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan itu semua berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosanya dia. Itu jauh lebih besar sebenarnya dibalik yang lainnya, tidak ada. Tetapi kalau ini yang diinginkan, ya itu kembali ke yang 3 tadi, pasti kembalinya ke situ. Nah, adapun kata beliau, orang yang ammah man arada bi amali wajhullah, dia keinginannya di balik amalannya dia adalah murni karena Allah, lakin hasalalahu syai'un minad dunya, dia dapatkan dari dunia, maka fa akhadahu, diambil, padahal dia tidak mengharapkan dikasih atau tidak ada, dia pokoknya jalan saja. Maka fahadza la isma alai, kalau dia ambil tidak ada dosa bagi dia, karena memang dia tidak persyaratkan, tidak ada ini, tidak ada. Tetapi kata beliau, wayang kusu ajruhu, tetapi mengurangi pahalanya dia. Misalnya saya ngajar, tidak ada, misalnya harapkan ini, tidak ada. Kemudian tiba-tiba dikasih, saya ambil. Maka kata beliau di sini, dia akan mengurangi pahalanya biqadari ma akhadha minad dunya, akan mengurangi pahalanya dia sesuai dengan apa yang dia ambil dari itu. Jadi akan mengurangi, itu akan mengurangi dia bahagianya nanti. Kata beliau, kalladzi yujahidu min ajlillah wa ya'khudul ghanimah. Ini sama kata beliau, orang yang berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi di balik itu dia mengambil ghanimah, harta rampasan perang. Dia tetap mengambil, maka bahagiannya itulah yang mengurangi untuk akhiratnya dia. Tetapi boleh diambil, karena memang dia bukan berperang untuk ghanimah. Tapi kalau dia
tujuannya ikut berperang karena untuk mendapatkan harta rampasan, berarti masuk dalam 3 tadi. Situ. Jadi ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu lumayan berat sebenarnya. Iya, berat. Kenapa? Karena pasti tidak akan lepas. Dia tidak mengharapkan balasan dari dunia tapi dikasih, berarti dia akan mengurangi apa yang misalnya ini sekedar contoh pendekatan manusia dengan kebaikan dia dapat bagian dari dunia, misalnya dikasih 20, maka dia tinggal dapatkan nanti di akhirat 80. Ini pendekatan dari saya ya, ini bukan itu, tapi karena disebutkan adalah yang kusu ajruhu biqadari ma akhadha minad dunya. Dia akan mengurangi pahalanya sesuai dengan kadar apa yang diambil dari dunia. Itu wallahu taala alam bisawab. Itu sekedar pendekatan ya, sekedar pendekatan. Ini wallahu taala alam bisawab. Itu yang diuraikan dan dijelaskan oleh para ulama kita rahimahullahu taala. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini kita sekalian bacakan ya. Selesai dari ayat dengan beberapa pelajaran yang sanad yang sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisa, wa ta'isa abdul khamila. In u'tiya radiya, wa in lam yu'ta sakhita. Ta'isa wan takasa. Nah begini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isah, celaka hamba-hamba emas. Dinar itu adalah emas. Jadi disebutkan oleh Rasulullah, ta'isa abdud dinar, celaka hamba-hamba emas. Ta'isa abdud dirham, celaka hamba-hamba dirham, yaitu perak. Ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, ini hamba-hamba pakaian. Ini yang paling banyak pada saat itu, harta dan pakaian. Di mana disebutkan in u'tiya radiyah, kalau diberi ridho. Wa illam yu'ta sakhita, tetapi kalau tidak diberi maka dia murka. Ini biasanya banyak ini jamaah yang seperti ini. Oh, kalau diberi senangnya luar biasa, tetapi ketika tidak, Ini pernah kejadian jamaah begini. Ini pengalaman terjadi dan ini kita dengar. Ada penceramah takziah. Waktu itu hanya dikasih 251 kali ceramah. Ternyata di tempat yang lain dia cerita, di tempat sana itu tuan rumah itu hanya dia kasih sedikit sekali. Jadi ini menyinggung untuk tuan rumah bahwasanya jangan juga dikasih seperti itu di sini. Nah ini. Jadi ketika dia diberi, tidak diberi, ngomel dia. Tapi kalau diberi yang banyak, masya Allah, ini sudah luar biasa. Ini yang terjadi. Jika diberi sesuai dengan keinginannya, ridho. Tapi kalau tidak, maka dia akan marah. Maka disebutkan orang-orang seperti ini, ta'isa wan takasa, celaka dan binasa. Wa idza syika falan takosha. Jika dia jatuh terseret, tidak ada yang bisa menolong dia. Artinya disebutkan bahwasanya syika wan takasa, dia jatuh, tapi jatuh ke bawah, yang sampai duluan itu mukanya. Kemudian dia jatuh terbalik dan mukanya yang di bawah. Dan ini tidak ada yang bisa menyelamatkan dia. Maka celaka orang-orang seperti ini. Maka artinya jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penggambaran bagi kita berkaitan dengan jika semata karena kita
bekerja untuk dunia semata, hanya mengejar untuk emas, mengejar uang, harta, atau hanya mengejar pakaian, maka celaka orang-orang seperti ini. Dia adalah merupakan hamba dari hamba-hamba uang atau hamba-hamba harta. Maka celaka seperti ini. Dan dia disebutkan celaka dan binasa ketika dia terjatuh, dibawa, dia jatuh terbalik, mukanya dibawa, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan dia. Maka bukan berarti dari hadits ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita bekerja. Tidak, bukan seperti itu. Tidak dibolehkan untuk bekerja, bahkan menjadi orang kaya raya, banyak harta, tidak ada masalah. Syariat agama kita tidak pernah melarang hal semacam itu, tidak. Selama dia tidak lupa dengan siapa yang memberikan harta tersebut. Dia selalu ingat, dia keluarkan haknya, bagian dari itu. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan wa idza syika falan takosha. Jika dia tertusuk sesuatu, dia terkena sesuatu, tidak ada yang bisa mengeluarkannya, tidak ada yang bisa menyelamatkan dia, tidak ada yang bisa menolong dia. Maka ini adalah merupakan teguran bagi kita jamaah untuk jangan seperti itu. Maka sebagai penutup adalah apa yang bisa kita petik dari hadits ini, karena hadits ini menjelaskan, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadits ini bahwasanya di antara manusia man takunud dunya akbaru hammah wa mablagu amali. Ada di antara manusia itu tujuan terbesarnya adalah dunia semata. Bahkan semua amalan-amalannya adalah untuk dunia. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, semuanya hanya dunia. Maka inilah yang disebutkan adalah orang-orang yang celaka. Orang-orang yang ketika dia terjatuh, terseret di atas ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan dia. Maka dari sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa kita petik, jawazu du'ai ala ahlil ma'asi ala sabilil umum. Kata beliau, di sini boleh mendoakan pelaku dosa tetapi dalam bentuk umum. Tidak boleh kita ta'yin orang per orang. Kalau doakan mudah-mudahan binasa orang-orang yang suka mengambil hartanya orang. Ini siapa yang suka itu masuk semua kena doa itu. Kita capek pelihara sapi, malam diambil. Mudah-mudahan dibinasakan orang-orang yang berbuat seperti itu. Nah, maka ini boleh mendoakan seperti itu. Tapi kalau kita mau doakan, ya Allah, mudah-mudahan dia taubat menjadi orang yang baik, itu jauh lebih baik. Kalau misalnya bisa ya, tapi biasanya sulit. Enak saja diambil barang saya baru didoakan kebaikan lagi. Kan biasanya. Tetapi itulah, dibalik itu kebaikan dia luar biasa jamaah. Walaupun berat. Kemudian kata beliau, zammu syiddatil hirs ala dunia. Celaan bagi orang-orang yang semangatnya hanya dunia tok. Ini celaan bagi orang-orang yang semangatnya hanya untuk dunia saja. Kemudian yang ketiga adalah mangkanatid dunya akbaru hammah waqa'a fil masyakil. Tentunya siapa yang keinginan terbesarnya hanya untuk mendapatkan dunia, maka tentunya dia akan terjatuh dalam perkara yang sangat berat. Ini. Kemudian selanjutnya adalah keterangan disebutkan di sini adalah istihbabul isti'dadil jihad. Disebutkan di sini untuk adanya persiapan. Apapun yang kita lakukan dari kebaikan, amalan-amalan dunia, di balik amalan itu kita harapkan mudah-mudahan ini semuanya mengantarkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar kita kerja dunia jamaah, tetapi di balik itu adalah kita niatkan ibadah kepada Allah. Sehingga orang-orang yang berilmu, makan, tidur, berjalan, bekerja, semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal dunia ini. Tetapi di balik pekerjaannya dia mengharapkan, ya Allah, mudah-mudahan dengan ini bisa mengantarkan saya semakin dekat kepada kamu. Padahal dia dunia. Maka itu adalah hal yang dibolehkan seperti itu. Ini yang bisa kami sebutkan insyaallah taala. Wallahu taala alam bissawab. Sudah habis waktu juga ya, sudah habis waktu ini. Ya, ini dulu dua hadits insyaallah taala.
satu ayat, satu hadits. Masih ada 1 menit. Iya, jadi ini saya singkat ini, saya kira waktunya nanti habis. Jadi saya ulangi sedikit lagi, artinya dari hadits yang kita sebutkan ini, satu hadits adalah penjelasan bagi kita jamaah berkaitan dengan masalah jangan sampai kita bekerja semata adalah hanya untuk dunia semata. Tetapi di balik usaha kita ini adalah tentunya untuk mendapatkan akhirat. Mungkin kita kenal semua doa yang dikenal dengan doa sapu jagat. Ini dikenal dengan doa sapu jagat. Ini masyhur, terkenal, yaitu doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam surah Al-Baqarah pun sama, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabar. Ini kalau kita cermati luar biasa jamaah. Artinya menjelaskan kepada kita bahwasanya orang muslim itu bukan dituntut untuk miskin, enggak. Dia dituntut untuk fid dunya hasanah. Untuk di dunia ini menjadi orang yang sukses. Di atas dunia, mungkin kaya, ini bisa dengan usaha yang halal. Boleh menjadi ini. Karena memang disuruh untuk fid dunya hasanah. Tetapi itu bukan tujuan utama, tetapi adalah wa fil akhirati hasanah. Di akhirat yang hasanah. Sehingga seorang muslim ketika dia gagal untuk mendapatkan fid dunya hasanah, masih ada harapan fil akhirati hasanah. Beda dengan sebagian orang hanya semata fid dunya hasanah tok. Sehingga segala sesuatu dia halalkan, yang penting bahagia di dunia. Kan begitu. Kalau orang muslim tidak. Ketika dia ingin berbuat, yang paling pertama menjadi pikiran dia, kalau saya kerja ini apakah menjadikan saya bahagia di akhirat atau tidak membahayakan akhirat saya? Kalau tidak, kerjakan. Kalau membahayakan, tinggalkan. Contoh jamaah, ini satu sebagai penutup adalah korupsi. Korupsi ini bisa fid dunya hasanah, membahagiakan di dunia dengan banyak uangnya. Tetapi jadi pertanyaan bagi kita, bagi seorang muslim, apakah fil akhirati hasanah? Kalau tidak, tinggalkan, selesai. Insyaallah aman. Sehingga itu seorang muslim, dia punya 2 tujuan utama, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau dunia hasanah, akhirat hasanah, pasti wa qina adzabannar, pas selamat dari azab neraka. Itu pasti. Tetapi kalau semata fid dunya hasanah, di akhirat tidak hasanah, jangan kira bisa selamat dari azab nar. Tidak bisa. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup yang bisa kita sebutkan sedikit insyaallah taala, wallahu taala. Iya.